Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Bahkan di tengah-tengah pergumulan, kita tetap berkata Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini Tuhan adakan bagi kami. Itu semua bukan karena kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata Engkau baik dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami melangkah, kami berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk meningkatkan keahlian berbahasa isyarat, setiap orang haruslah kemudian memiliki kemampuan yang berbeda dari orang pada umumnya. Leisa berkecimpung di dunia orang-orang yang tuli. Ia segera memahami masalah yang mereka hadapi. Kaum tuli merasa diabaikan oleh mereka yang dapat mendengar. Mereka merasa tidak percaya diri, dan acap kali orang-orang mencela mereka. Leisa dituntut untuk membaca bahasa bibir tanpa celah dan sering dikesampingkan dari kesempatan mendapat promosi dari pekerjaan. Kebanyakan acara publik juga dilangsungkan tanpa bahasa isyarat. Keahlian bahasa isyarat Leisa meningkat sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang tuli. Di sebuah pesta, seorang tuli sempat terkejut mengetahui bahwa Leisa dapat mendengar. Sebelum Leisa menanggapi, seorang teman lain menjawab dengan bahasa isyarat. Ia memiliki hati seorang tuli. Kuncinya adalah kerelaan Leisa untuk hidup di tengah dunia mereka yang tuli. Leisa tidak merasa perlu merendahkan diri untuk hidup bersama dengan kaum tuli. Ia merasa tidak berbeda dengan mereka, kecuali dalam hal pendengaran. Yesus sendiri telah merendahkan dirinya untuk menjangkau kita semua. Dunia demi hidup di antara kita, Dia melawan dosa. Dunia yang dianggap kuat, yang dianggap berkuasa, yang dipakai oleh iblis untuk menaklukkan kita orang percaya. Dunia adalah konotasi dosa dan kecemaran, tetapi Kristus mau hadir dan datang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini agar Dia menyelamatkan kita. Dia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat. Pada Ibrani 2 ayatnya yang ke-9, Kristus menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan sebagai manusia, supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai dunia dan maut. Dengan demikian, Dia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Ayatnya yang ke-15. Terlebih lagi, harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal,
dan dengan itu ia dapat menjadi imam besar agung yang setia dan berbelas kasihan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus mengetahui dan memahami. Ia mendengar isi hati kita. Dia selalu bersama dengan kita, sebab Dia telah datang menjadi manusia. Maka tidak ada hal yang Ia tidak pahami tentang segala pergumulan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau datang, memahami kami, mengerti kami, untuk menyelamatkan kami dan menghapus segala hutang dosa kami dengan mengalahkan maut, yaitu iblis yang senantiasa mendakwah kami. Tetapi sungguh Engkau telah menjadikan kami pemenang. Terima kasih Tuhan, untuk segala hal yang Engkau kerjakan adalah baik adanya. Berkati kami satu hari ini ya Tuhan, di dalam segala kami menjalankan aktivitas kami, dan di dalam segala usaha kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.